Namun tepat ketika Kakucho sedang lengah, Sanzu dengan liciknya langsung menebas Kakucho, tepat di bagian dadanya. Takemichi yang melihat Kakucho terkena tebasan dari Sanzu, langsung membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Kakucho yang ditebas oleh Sanzu, langsung terduduk tidak berdaya. Sanzu yang melihat Kakucho tidak bisa bertarung lagi, kemudian meninggalkannya, dan berjalan ke arah kereta api. Takemichi yang mengkhawatirkan keadaan Kakucho, kemudian langsung berlari menghampiri Kakucho. Terlihat Takemichi yang sangat terkejut melihat luka di dada Kakucho. Namun Kakucho yang masih sadarkan diri langsung mengatakan jika dirinya tidak apa-apa karena luka yang didapatinya tidak terlalu dalam. Dan sekarang yang terpenting adalah bagaimana mereka menghentikan Sanzu Haruchio. Lalu tepat setelah Kakucho mengatakan hal itu, tiba-tiba kereta api di dekat mereka berjalan perlahan-lahan. Sehingga Takemichi langsung menyadari jika sekarang Sanzu sedang mengendarai kereta itu. Terlihat Sanzu yang sambil mengemudi mengatakan, entah apa yang akan terjadi di sana itu tidak penting. Aku tidak akan membiarkan siapapun mendekati sang raja. Lalu di sini terlihat kilas balik ketika Sanzu bersujud di hadapan Maeki. Saat kau terjatuh ke dalam kegelapan, aku tidak akan keberatan jika kau membunuhku di sepanjang jalan. Akan kuberikan sisa hidupku hanya untukmu, karena akulah satu-satunya temanmu Maeki. Lalu setelah kita diperlihatkan kilas balik Sanzu menyerahkan hidupnya kepada Maeki, kemudian Shin kembali memperlihatkan wajah Sanzu Haruchio yang sekarang sangat terkejut karena melihat Takemichi masuk menghampiri dirinya. Takemichi yang merasa dirinya masih punya kesempatan langsung mencoba menghentikan Sanzu. Namun Sanzu yang sambil menahan Takemichi kemudian mengatakan, keretanya sudah jalan, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan sekarang. Takemichi yang sangat kesal dengan Sanzu langsung menanggapinya mengatakan, bacot, entah apa rencanamu, itu gila. Sanzu yang terus ditahan oleh Takemichi kembali mengatakan, lepaskan aku. Takemichi yang mendengar itu juga langsung mengatakan, berisik, aku akan membunuhmu. Lalu Sanzu yang dari awal penasaran dengan Takemichi kemudian menanyakan bagaimana Takemichi bisa tahu rencananya, padahal dirinya tidak pernah memberitahu siapapun tentang rencananya. Namun di sini Takemichi tidak menjawab pertanyaan dari Sanzu dan terus menahan Sanzu dengan tekad dirinya harus menghentikan Sanzu. Lalu tepat mereka yang masih sama-sama saling menahan, tiba-tiba Kakucho muncul dan menyuruh Takemichi untuk menunduk. Sanzu yang melihat Kakucho ternyata masih bisa bergerak hanya bisa terkejut. Sedangkan Kakucho yang menyuruh Takemichi untuk menunduk ternyata berniat memukul Sanzu menggunakan kunci Inggris. Dan duar, Kakucho menghantam kepala dari Sanzu. Terlihat kepala Sanzu yang mengeluarkan banyak darah. Dan Kakucho yang menyadari ini adalah kesempatan mereka langsung menyuruh Takemichi untuk mengerem keretanya. Takemichi yang sebelumnya hanya mempunyai pengalaman sebagai seorang penganggur terlihat kesusahan mencari rem kereta. Lalu tepat ketika Takemichi terus menyentuh semua tombol pada kereta, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan, di mana di penglihatannya itu sebentar lagi dirinya akan ditusuk dari belakang oleh Sanzu. Takemichi yang mendapatkan penglihatan masa depan langsung menyadari jika dirinya harus menghindari serangan dari Sanzu. Dan ternyata benar saja, terlihat Sanzu yang menusuk Takemichi dari belakang menggunakan pedangnya. Namun Takemichi yang sudah tahu lebih dulu dengan mudahnya langsung menghindar. Sanzu yang melihat Takemichi bisa menghindari serangannya hanya bisa terkejut mengatakan, dia menghindari itu. Kau bercanda kan? Aku menyerangnya dari titik yang buta. Sanzu dengan raut wajah yang masih kebingungan dan masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Takemichi kemudian bertanya, apa kemungkinan kau juga pelompat waktu? Takemichi yang mendengar pertanyaan dari Sanzu tentu juga langsung sangat terkejut. Lalu di tengah mereka yang masih terlihat kebingungan, tiba-tiba Kakucho berteriak dan maju mendorong Sanzu keluar kereta.
Sanzu yang terlempar keluar kereta api hanya bisa terdiam dengan wajah yang masih kebingungan. Sedangkan Kakucho yang berhasil menyingkirkan Sanzu kemudian mengatakan kepada Takemichi, "Kau bisa membuatnya berhenti, Takemichi." Takemichi yang sekarang lebih mempunyai kesempatan tanpa adanya Sanzu langsung kembali mencoba menghentikan keretanya. Sementara di sisi yang lain, terlihat anggota Tokyo Manji dan Kanto Manji yang masih bertarung habis-habisan. Namun di sini, mereka belum menyadari jika ada sebuah kereta api yang melaju ke arah mereka yang sedang bertarung.